itu kira-kira antara 0 sampai 300 itu rendah ya, 300 rendah. Tapi kalau 500 itu sudah menengah. Ya, jadi yang ini di sini kan ada 500 artinya tengah-tengahnya antara 300 sampai 1000. Ya. Kemudian disebut tinggi itu kalau nyampe 1000. Ya. 1000 itu tinggi, 500 itu menengah, 300 itu rendah. Kira-kira gitulah. Ya. 300 ke bawah itu rendah, antara 300 dengan jadi kalau ini kan tidak tidak persis rendah, menengah atau tinggi. Tapi kalau kita uh, apa ya? Kita review kembali, ini kurang dari 300 rpm itu rendah, menengah itu 300 sampai dengan 1000 rpm atau mungkin sekitar ya 700 ya, kita 700 lah. Kenapa? Karena kalau udah lebih dari 1000 kan udah tinggi. Berarti kalau tinggi itu kira-kira 700 sampai 1000. Dan yang sangat tinggi itu lebih dari 1000 rpm. Jadi kalau udah 2000, 5000 itu udah tinggi, sangat tinggi. Nah, kemudian uh, tadi Anda sudah mengenal jenis-jenis fondasi ya, fondasi mesin berdasarkan cara kerja mesin, berdasarkan bentuk rangka fondasinya dan frekuensinya mesin. Nah, bagaimana kriteria di dalam mendesain fondasi mesin? Pertama, fondasi mesin harus bisa menahan beban statis mesin itu ketika mesinnya mati. Artinya berat sendiri, berdasarkan massa mesinnya. Kedua, harus bisa menahan beban dinamis dari mesin ketika mesinnya beroperasi, ketika mesinnya berputar, ketika mesinnya bergerak bolak-balik, atau ketika terjadi penempaan dari mesin. Jadi, jadi jelas bahwa fondasi dinamis itu didesain pertama secara statis, perancangan fondasi satu ya Anda sudah belajar, dan kedua harus dirancang terhadap getaran mesin itu pada fondasi dinamis ini. Baik dari segi beban statis maupun dari segi beban dinamis tidak boleh mengalami keruntuhan. Tidak boleh ada failure, tidak boleh gagal. Kemudian kalau ada deformasi pada tanah, deformasi itu dalam hal ini penurunan atau settlement, tentunya harus di bawah batas izin atau batas toleransi. Harus lebih kecil daripada penurunan yang diizinkan. Simbolnya, kalau settlement itu kan S. S itu harus lebih kecil daripada S izin. Kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggris, settlement itu harus lebih kecil daripada settlement dari yang allowable atau yang diizinkan. Ini all allowable. Subscript. Kemudian yang penting, sangat penting adalah
kita harus menghindari terjadinya resonansi pondasi. Jadi frekuensi pondasi itu tidak boleh sama dengan frekuensi mesin. Boleh lebih kecil, boleh lebih besar. Artinya F mesin pada saat beroperasi frekuensinya dibagi atau dengan frekuensi pondasi tidak boleh sama dengan satu. Bentar ya, ini terlalu mepet. Tidak boleh sama dengan satu. Boleh lebih kecil dari satu, boleh lebih besar dari satu. Nah, ini penting sekali. Resonansi itu harus sangat dihindari. Saya hapus dulu ya. Perbandingan atau rasio dari frekuensi mesin yang beroperasi dibagi dengan frekuensi pondasinya itu tidak boleh sama dengan satu. Nah, kalau ini daya dukung itu simbolnya Q ya. Q-nya harus besar. Jadi ini harus memenuhi daya dukungnya harus besar. Kemudian penurunan harus lebih kecil daripada yang diizinkan. Tidak boleh terjadi resonansi di mana frekuensi mesin tidak boleh sama dengan frekuensi pondasinya. Kalau misalnya mesin bergetar dengan frekuensi tertentu, sama dengan frekuensi yang dimiliki oleh fondasi, maka fondasinya akan ada amplifikasi di situ ya. Akan terjadi kerusakan fondasinya. Kemudian yang berikutnya, hindari frekuensi harmonik pada frekuensi yang sangat tinggi, yang lebih tinggi. Jadi resonansi tetap tidak boleh pada frekuensi yang lebih tinggi sekalipun. Kemudian, nah ini, kalau tadi deformasi tanahnya, nah sekarang amplitude mesin, kan mesin begini tadi, ada amplitudonya. A-nya, amplitudo mesin, itu harus lebih kecil daripada amplitudo yang diizinkan. Jadi A harus lebih kecil daripada A allowable. A izin. Ya. Siapa yang, dari mana A izin ini? A izinnya ditetapkan oleh kita. Kita kan ingin menentukan kriterianya apakah ingin nyaman atau terhadap manusia, atau boleh terjadi manusia boleh merasakan getaran mesin tetapi masih kecil, atau boleh merasakan getaran yang agak besar, atau misalnya kriteria lainnya diizinkan terjadi keretakan rekahan pada bangunan misalnya, atau malah diizinkan terjadi kerusakan minor pada mesin. Nah, itu kan amplitudonya berubah-berubah tuh, ya beda-beda ya setiap kriteria izinnya. Berarti kalau kita harus ingin lebih kriterianya lebih ketat, tidak boleh terjadi keretakan pada bangunan, tidak boleh terjadi kerusakan minor pada mesin, tidak boleh ada yang merasa tidak nyaman
operator di sana, ya manusianya. Maka kita harus membeli mesin dengan amplitudo yang kecil, ya. Itu tentu mesinnya lebih mahal. Ya. Jadi semakin ketat kriterianya, maka dampaknya terhadap mesin itu spesifikasinya yang lebih harus yang lebih bagus. Ya. Kalau mesinnya yang getarannya besar, amplitudonya, maka tentu biasanya harganya juga di pasaran murah mesinnya. Jadi dampaknya nanti ke sana ketika kita menentukan kriterianya ringan, maka dampaknya secara ekonomi ringan, kriterianya besar, ketat, maka dampaknya secara finansial juga akan besar. Nah, kemudian apalagi kriteria desain fondasi mesin? Mesin itu mengalami yang namanya gaya tidak seimbang. Apa sih yang disebutkan gaya seimbang? Tadi kan bisa disebut ada gerak rotasi, ada gerak bolak-balik. Jadi sebuah mesin bisa saja mengalami gaya berlebih yang tidak kita harapkan. Dan itu karena terjadi terus-menerus, kan mesinnya dioperasikan setiap saat, maka akan berdampak pada fondasi. Lama-lama fondasinya bisa rusak akibat gaya-gaya tidak seimbang. Jadi jangan sampai ada gaya tidak seimbang atau momen berlebih pada yang dihasilkan oleh mesin. Ya. Jadi pilihlah mesin yang momennya gayanya gaya berlebihnya tuh kecil. Kemudian karena begini, kalau misalnya ini momennya ada momen berlebih dan gaya tidak seimbangnya besar, maka pondasinya akan jadi lebih mahal karena harus bisa meredam gaya-gaya tidak seimbang tadi dan momen yang berlebih tadi. Padahal sebenarnya gaya yang tidak seimbang dan momen yang berlebih itu adalah faktor yang bukan yang karakter dari sesungguhnya dari mesinnya. Karena mesinnya sebenarnya cuma mesin yang bolak-balik kerjanya, gayanya, ataupun mesin rotasi, ya, yang menghasilkan gelombang. Jadi kalau ada gaya tidak seimbang dan momen, itu nanti gelombangnya itu tidak harmonik lagi. Itu yang makanya jadi lebih rumit kan. Kemudian yang berikutnya adalah amplitudo operasional mesin tidak boleh mengganggu pada manusia. Nah tadi yang ini A ini tergantung tingkat kenyamanan yang kita inginkan. Apakah sampai dengan tidak boleh mengganggu pada manusia atau hanya sekedar tidak boleh terjadinya kerusakan industri alat-alat atau tidak terjadi kerusakan struktur bangunan. Seperti itu. Jadi tergantung semakin kita kriterianya semakin tinggi, maka tentu akan dampaknya mesinnya juga harus kriterianya yang baik atau pondasinya harus lebih bagus lagi. Yang terakhir, letak titik berat gabungan mesin pondasi. Jadi ini kan katakanlah ini pondasinya, ini mesinnya. Nah, ini kan punya titik berat, titik berat. Ini punya titik berat, pondasinya punya titik berat, mesinnya punya titik berat. Usahakan segaris, simetris. Karena kalau tidak simetris, misalnya begini, ini titik beratnya di sini. Anda nyimpan mesinnya di sebelah sini. Nanti akan menimbulkan momen. Ya, tidak simetris kan ini. Ini sumbunya di sini, ini sumbunya di sini. Ada jarak eksentrisitas. Nah, usahakan simetris satu garis antara titik berat mesin dengan titik berat pondasi. Jadi ini kriterianya.
Bisa dipahami sampai sini, kita lanjut ke grafik-grafik nanti. Nah, ini ini masalah resonansi. Jadi grafik ini adalah untuk menghindari resonansi. Hindari, ini berarti poin yang berapa tadi yang di kriteria desain? Resonansi. Supaya tidak terjadi resonansi, maka harus pakai grafik ini. Bagaimana cara pakai grafik ini? Mari kita lihat. Secara matematis, Anda harus tahu, pertama, bahwa ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Jadi, secara matematis kan Y sama dengan fungsi dari X. Betul? Artinya, mengubah variabel yang bebasnya adalah X, variabel tetapnya adalah Y. Ya. Jadi Anda mulai dari sumbu X. Sumbu X itu apa? Sumbu X-nya adalah rasio frekuensi. Rasio artinya perbandingan. Pasti pakai tanda bagi. Ya. Perbandingan apa? Perbandingan frekuensi. Yang dibandingkan frekuensi apa? Yaitu frekuensi operasional mesin, F, subskripnya M, dibagi frekuensi pondasi. Jadi ketika mesin beroperasi, itu harus dibandingkan frekuensinya dengan frekuensi yang dimiliki fondasi. Lalu yang tadi yang tidak boleh itu apa? Yang tidak boleh itu kalau frekuensi mesinnya sama dengan frekuensi fondasinya. Jadi tidak boleh FM dibagi F ini. Jadi ini tidak boleh begini, ini tidak boleh satu. Betul? Jadi tidak boleh nilainya ada di sini. Tidak boleh. Paham ya? Dilarang. Pak, kalau satu itu nilainya eksak. Betul. Satu itu nilainya eksak. Jadi hanya ada satu kemungkinan kan kalau eksak. Pokoknya kalau nilainya satu. Pak, kalau misalnya lebihnya 0,01, 0,02, boleh nggak? Tidak boleh. Kenapa? Karena batas toleransinya secara aplikasi itu antara 0,75 sampai 1,25. Jadi satu itu nilai eksaknya, tetapi batas bawahnya tidak boleh lebih dari 0,75, batas atasnya tidak boleh kurang dari 1,25. Jadi tidak boleh dari ini 0,75, ini 0,75, yang garis itu ya, garis vertikal, ini 1,25. Jadi rasionya jangan sampai mesin yang Anda gunakan itu memiliki perbandingan terhadap frekuensinya fondasi antara 0,75 sampai 1,25. Jadi yang ini dilarang, tidak boleh ada di sini. Kalau begitu yang dibolehkan yang mana? Yang dibolehkan yang kurang dari 0,75, ya. Yang ini adalah kurang dari 0,75, di sebelah kiri 0,75, atau lebih dari 1,25. Jadi rasio dari fondasi frekuensi mesin yang beroperasi terhadap frekuensi fondasi boleh di bawah atau lebih kecil dari 0,75 atau lebih besar dari 1,25. Apa sih maksudnya? Kenapa? Coba lihat grafik ini ya.
Kalau Anda punya rasio frekuensi dari mesin terhadap pondasinya ini ada di sekitar 1, misalnya, ya anggap saja 1, anggap saja 1, maka dampaknya ketika Anda punya ininya 1, maka Y-nya berapa? Y-nya bisa tebar hingga. Ini kan, ini kalau saya teruskan garis ini tidak akan memotong kurva kurva yang ini, kurva ini, dan tidak akan memotong kurva ini. Jadi akan terus saja. Apa yang dimaksud tabar hingga di sini? Yang dimaksud tabar hingga di sini adalah amplifikasinya. Jadi responnya itu akan tabar hingga. Rasio antara respon dinamis akibat getaran dibandingkan respon statis akan tabar hingga. Contohnya begini. Misalnya, deformasi akibat beban statis ini misalnya sama dengan 2 cm. Ya. Maka kalau tadi amplifikasi, ini bukan amplitudo ya, amplifikasi, amplifikasinya itu sama dengan tabar hingga, maka deformasi akibat beban dinamis terhadap beban statis itu akan sangat besar. Sehingga bisa saja misalnya, katakanlah, ya akan tabar hingga akan besar sekali. Nanti kalau besar sekali, bisa bisa pondasinya hancur kan, rusak, atau ya tanahnya amblas misalnya. Tapi kalau Anda misalnya lebih kecil dari 0,75 rasio yang terjadi karena Anda pilih uh, mesinnya beroperasinya rasionya kurang dari 0,75 jika dibandingkan dengan frekuensi alami pondasi mesinnya. Katakanlah di sini, misalnya berapa? Misalnya di sini 0,5 misalnya. FM dibagi F-nya 0,5. Jadi ketika Anda misalnya membeli pondasi mesin dengan frekuensinya sekian hertz, maka pondasinya dibandingkan frekuensi pondasi harus 0,5. Supaya apa? Supaya tidak sampai 1. Kalau 0,5 Anda lihat di sini. Ketika memotong grafik ini, Anda tarik ke sini, kira-kira 1,2. Artinya apa? Kalau amplifikasinya itu 1,2, maka deformasi akibat getaran mesin, ya, akibat beban dinamis, itu sama dengan 1,2 kali deformasi akibat beban statis. Jadi kalau misalnya akibat berat sendiri saja tadi 2 cm, maka ketika Anda rasionya 0,5 frekuensinya, maka penurunan akibat beban dinamis 1,2 dikali 2. Berarti kan cuma 2,4. Batas toleransi kriteria penurunan menurut standar nasional Indonesia harus kurang dari 2,5 cm. Hampir menyentuh gitu. Kebetulan aja angkanya yang saya pilih, saya tidak sengaja ini memilih angkanya, ya kebetulan aja 2,4 hasilnya, kriterianya biasanya 2,5. Jadi ini masih ditoleransi kan? Bayangkan kalau Anda rasionya sampai 1, Anda
mendesain pondasinya dengan frekuensi yang sama dengan frekuensi yang dimiliki mesin, maka akan terjadi deformasi yang berlebih. Akan hancur nanti fondasinya. Tak berhingga ini. Ya. Yang warna orange. Anda sudah terlanjur misalnya membuat fondasi dengan frekuensi yang sama dengan mesin fondasi. Itu terserah. Mau bikin fondasi baru lagi dengan frekuensi yang lebih kecil atau lebih besar dari fondasi mesin, atau Anda membeli mesin baru. Jadi harus hati-hati ketika Anda menentukan frekuensi mesin dan frekuensi fondasi. Jangan sampai serupa sama antara 0,75 sampai 1,25 tidak boleh ya rasionya itu. Atau misalnya begini, Pak saya mau yang tinggi aja rasionya. Jadi frekuensi mesin saat beroperasi dibandingkan frekuensi fondasi, misalnya Anda mau pilih 3. Oh silahkan, nggak apa-apa. Anda lihat di sini, 3, lihat ke sini. Misalnya ini apa Pak? 0,1. Artinya apa? Artinya kalau misalnya amplifikasi ini 0,1, maka deformasi eh, akibat beban dinamis dibandingkan ini delta atau pakai S boleh. Deformasi statis adalah 0,1. Jadi kalau misalnya S-nya tadi akibat statis itu 2 cm, penurunannya misalnya, maka akibat beban dinamis 0,2 cm. Ya, begitu. Ya. Paham ya? Jadi kalau kita jumlahkan ini menjadi 2,2 cm. Masih lebih kecil daripada toleransinya 2,5 cm. Kalau dijumlahkan secara total akibat statis dan dinamis. Kalau ya, jadi bagaimana Anda harus paham menggunakan grafik ini. Jangan sampai nilai frekuensi mesin dibagi dengan frekuensi fondasi berada di sekitar 1, antara 0,75 sampai 1,25. Jadi ngeceknya beberapa kali. Pertama ngecek resonansi tidak terjadi, seperti ini ya, antara 0,75, tidak boleh antara 0,7 dan 1,2. Ketika deformasi total dijumlahkan antara akibat statis dan akibat dinamis. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan mengenai grafik ini? Ini adalah kriteria dasar. Kalau Anda tidak mengerti ini, berarti nanti Anda akan kesulitan mengidentifikasi atau menganalisa kerusakan pondasinya. Pak, ini pondasinya rusak. Kenapa ya? Akibat berat sendiri mesin atau akibat getaran mesin? Nah, kan Anda jadi bingung. Kalau getaran mesin, apakah nanti diperiksa frekuensinya sama dengan frekuensi pondasi? Enggak. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan ke grafik berikutnya.
Ya, sorry tadi ini saya menerangkan ini maksudnya ini nih, respon dinamis dibagi respon statis ya. Jadi eh, amplifikasi itu respon dinamis dibagi respon statis. Oke. Nah, saya lanjutkan sama ini juga secara matematis ini sumbu X, ini sumbu Y. Otomatis Anda harus menentukan dulu pertama berapa frekuensi mesinnya. Jadi ini adalah frekuensi dari mesin. Pada saat apa? Pada saat beroperasi. Ya, frekuensi mesin pada saat beroperasi. Tapi ingat, ini mesin apa? Mesin bolak-balik. Jangan salah memakai grafik ya. Kalau mesinnya rotasi, pakai yang ini. Ini mesin rotasi. Jangan salah pakai grafik. Ini frekuensi mesin. Tapi mesin rotasi. Pertama itu dulu. Jangan salah pakai grafik. Nah, kalau sudah, kita lihat yang ini. Ini untuk mesin bolak-balik. Misalnya Anda membeli mesin dari toko gitu ya. Frekuensinya katakanlah F-nya 500 RPM. Berarti yang ini ya. Di sini kan posisinya. Nah, sekarang ketika Anda membeli mesin, Anda ingin mendesain fondasinya supaya bisa meredam getarannya dan tidak berdampak, jadi tidak dirasakan manusia, tidak dirasakan getarannya oleh manusia. Maka Anda kan mesin itu punya yang namanya frekuensi, tadi kan ada amplitudo. Boleh Anda menggunakan yang 500 RPM, ya. Kriterianya tidak dirasakan orang. Berarti kan yang garis ini, not noticeable to person. Ini bahasa Inggris. Tadi garis ke atas. Begitu memotong garis ini, tarik garis ke kiri. Nah, artinya apa? Boleh pakai frekuensi yang 500, tetapi A-nya ini tidak boleh lebih besar dari 0,00025 misalnya. Ini kan 0,002 ya. 0,00025. Kan ini agak lebih di atas sedikit. Ini 0,0003. Kalau misalnya, wah Pak, yang saya frekuensinya amplitudonya yang 500 RPM itu ternyata 0,001 inci. Kalau tadi kriterianya harus 0,0025 inci. Berarti Anda harus mengganti dengan mesin yang baru yang RPM-nya lebih rendah. Sekarang dibalik. Jadinya Anda menentukannya ini dulu 0,001, tarik garis ini. 0,001 paling-paling Anda boleh dengan 120 RPM. Jadi Anda harus memilih apakah frekuensinya yang tinggi, amplitudonya rendah, atau amplitudonya tinggi, frekuensinya yang rendah. Supaya tidak dirasakan oleh orang. Not noticeable to person. Atau mau menengah. Misalnya, jadi
eh, frekuensinya sedang, sedang artinya antara 100 sampai 500 gitu ya. Tadi kan maka bisa diambil 200, maka amplitudonya kira-kira 0,0004 inci. Ini misalnya 200 rpm ya. Itu kalau kriterianya tidak dirasakan orang. Nah, sekarang saya kembali lagi. Kalau misalnya saya punya mesin yang 2000 rpm, tapi kriterianya agak lebih longgar, agak lebih rendah gitu ya, bisa ditoleransi lebih tinggi. Apa misalnya? Misalnya kriterianya kalau untuk orang bisa ditoleransi, yang penting mesinnya tidak rusak. Oh, kalau begitu yang ini garis yang diarsir ini batas untuk mesin, mesinnya tidak boleh mengalami kerusakan. Berarti kalau misalnya 2000 rpm, saya tarik ke atas, lalu tarik ke samping. Supaya mesinnya tidak rusak, dengan 2000 rpm, maka amplitudenya tidak boleh lebih dari 0,0075 inci. Kalau frekuensinya 2000 rpm. Kalau kriterianya tidak boleh mesin rusak, limit for mesin. Pak, saya yang 2000 rpm, tetapi kriterianya tidak boleh kerusakan pada struktur. Kerusakan kecil apa besar? Kalau kerusakan kecil, caution to structure. Kalau kerusakan besar, danger to structure. Tinggal pilih. Jadi kalau misalnya ini agak silau saya. Nah, kalau yang 2000 ini kriterianya dilonggarkan, hanya sampai boleh strukturnya rusak sedikit, berarti ke sini kan. Artinya amplitudonya boleh lebih besar. 0,018.